Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Ibnu Nova. Mas Bro, apakah kalian tahu pada santri? Santri itu adalah seorang pelajar yang belajar di pondok pesantren. Dia harus merelakan untuk meninggalkan famili dan keluarganya demi suatu ilmu yang dia pelajari di pondok pesantren. Santri berdasarkan peninjauan tindak langkahnya adalah orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasul serta teguh pendirian. Ini adalah arti dengan bersandarkan sejarah dan kenyataan yang tidak dapat diganti dan diubah selama-lamanya. Dan Allah lah yang mengetahui akan kebenaran suatu dan kenyataannya. Oke, bisa diidentikan bahwasanya santri itu adalah seorang yang belajar, tidak fokus pada satu bidang pelajaran, melainkan berbagai macam-macam pelajaran yang ada di pondoknya, baik itu agama maupun umum. Oke, kali ini kita tidak akan mengulas pada sisi pembelajaran dan bagaimana kehidupan santri, melainkan kali ini kita akan membaca humor dan kegokilan dari seorang santri. Tapi sebelum dilanjut, alangkah baiknya kalian untuk membantu perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, serta share secara gratis, karena semuanya ini adalah gratis. Sekarang banyak bermunculan aneka masjid dengan nama-nama khusus, seumpama nama Masjid Cheng Ho yang konon dibangun oleh para Tionghoa yang beragama Islam. Pengalaman saya ke Masjid Cheng Ho di wilayah Malang yang sangat terkenal untuk menjalankan sholat Jumat. Saya datang lebih awal dan seperti yang diajarkan Rasulullah, saya sholat tahiyatul masjid dan duduk dekat tiang. Astagfirullah, saya kaget. Ini masjid aliran apa? Tanpa adzan, tanpa khutbah, langsung qomat. Tidak sesuai yang disyariatkan. Saya bingung, dengan lunglai dan penasaran, terpaksa saya berdiri juga untuk sholat Jumat sampai selesai, sekedar untuk menghormati. Kemudian saya tanya pada jemaah di samping saya sambil bersalaman, "Mas, ini masjid aliran apa?" Dia terkejut sambil menjawab, Ahlus Sunnah wal Jamaah, seraya memandang saya dengan curiga. Terus saya tanya lagi, kok nggak pakai adzan dan khutbah? Dia jawab, lah sampian tadi tidur. Lalu apa jawabannya? Walah. Ya pantas saja. Ayo, siapa yang begitu? Pasti di antara kalian pernah melakukannya. Pada suatu hari, seorang santri yang agak nakal melanggar keluar area pesantren tanpa izin pengurus pesantren. Jalan-jalan naik sepeda motor milik temannya. Pas tengah jalan ada operasi razia lalu lintas. Prit, prit. Maaf, kepikir mas, kata polisi. Iya pak, kata santri. Maaf, coba tunjukkan STNK dan SIM. Si santri menjawab, maaf pak, STNK saya ketinggalan di pondok pak, dan SIM saya nggak punya. Kalau kartu santri ada pak. Polisi, ya sudah, berarti anda saya tilang. Maaf pak, ini motor pinjam sama teman pak, damai aja pak. Ya sudah, ada uang berapa? Pak, saya nggak punya uang, gimana kalau rokok aja pak? Ya sudah, saya minta rokok Ji Samsu. Siapa? Saya mau ke warung seberang jalan dulu. Akhirnya si santri pergi ke warung, motornya dijagain polisi. Mas, minta rokok Ji Samsu 3 bungkus mas. Ini mas. Terima kasih mas. Uangnya sama pak polisi yang itu ya mas. Ah, kamu bohong ya, kata si warung. Maaf mas, masa bohong mas. Lalu si santri teriak sambil memperlihatkan rokok ke polisi. Pak, rokok ini ya? Polisi menjawab, iya. Oh ya, sudah. Kebetulan si polisi itu sering ngopi di sini. Terus si santri menyerahkan rokok 3 bungkus ke polisi. Polisi berkata, ya makasih ya. Ya, sama-sama pak. Santri ini terus pergi naik motor sambil bergumam dalam hatinya, sekali-kali cicak boleh dong makan buaya. Oke, adegan ini jangan sampai ditiru oleh kalian. Kalau anda sampai nekat menirunya, tanggung jawab risikonya sendiri. Ada seorang santri yang lemah dalam menghafal doa, kebangetan sekali.
Doa yang dia hafal hanyalah doa untuk memulai makan, yakni Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dasar dia doyan kuliner. Kuliner ala santri ya seperti jengkol dan pete. Ketika mau tidur, bangun tidur, mau ke WC, keluar WC, ya itu doa satu-satunya yang dia hafal. Allahumma barik lana dan seterusnya. Untungnya walau hafalannya kurang, tapi ketaatannya sama kiai sangat besar, dan dia seringkali jadi khotim di rumah kiai yang banyak kedatangan tamu layaknya seorang kiai besar. Suatu saat dia bepergian lewat kuburan. Setan-setan sudah siap menggoda dia dengan segala macam rayuan. Tiba-tiba sang santri berdoa ketika mulai melangkahkan kakinya ke area kuburan. Doanya bukan Assalamualaikum ya ahli diyar, tapi lagi-lagi Allahumma barik lana sampai selesai. Kontan, semua setan pada berlarian dengan ketakutan. Kabur! Teriak para setan. Ketika itu mereka berpapasan dengan setan lainnya di jalan. Setan yang lain pun bertanya, ngapain kan yang kabur bagai dikejar manusia? Setan. Setan-setan yang kelang kabut pun menjawab dengan gemetar, santri itu mau memakan kita semua. Loh, kok bisa? Ya, dia sudah siap-siap dengan doa makannya. Jadi sebelum doanya selesai, kami lari duluan. Dasar setan. Inti pelajaran ini bisa diambil kesimpulan bahwa berkhidmah pada kiai itu membawa berkah, meskipun hanya hafal doa sebelum makan saja. Al-aizin wal faizin aslinya ada sebuah doa yang panjang yang diucapkan sebagian besar masyarakat ketika Idul Fitri. Artinya, ya Allah, jadikan kami orang menang dan kembali ke jalan yang benar. Orang awam mengertinya bahwa kalimat itu adalah mohon maaf lahir dan batin alias 00. Adalah seorang TKI yang mengadu nasib ke Saudi dan bekerja sebagai sopir. Menurut aturan, di Arab sana memakai sistem Amerika setir kiri, sedang Indonesia setir kanan. Ketika dia pertama kali nyetir mobil untuk menjemput majikannya, dia salah ambil arah sehingga di-stop Pak polisi Arab. Tentu saja dia ditegur pakai bahasa Arab. Punten, TKI kita ini kelabakan karena belum fasih berbahasa Arab. Untunglah dia segera teringat suatu kalimat permintaan maaf yang biasa dia ucapkan ketika Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, kata sang TKI dengan penuh takzim. Artinya ia mau minta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya itu kepada Pak polisi. Kontan, sang polisi terlongong-longong sambil tersenyum kecut. Atas kebaikan polisi Arab, sang TKI dibebaskan dengan beberapa catatan di buku tilang. Ada-ada saja. Hikmah yang bisa diambil dari pelajaran ini pentingnya memahami makna doa. Ya, karena dia tahu bahwasanya minal aizin wal faizin itu adalah sebuah doa permintaan maaf. Jadi meskipun dia ketilang oleh polisi, minal aizin wal faizin itulah yang dia ucapkan. Dan sunat lagi. Ada seorang mu'alaf yang masuk Islam tanpa sepengetahuan keluarganya. Rencananya dia akan memberikan pengertian kepada keluarganya secara bertahap. Dia masuk Islamnya sengaja di luar kota, yakni di desa temannya. Maka sesuai dengan aturan Islam, ia pun dihitan atau disunat. Setelah beberapa hari ia pun pulang. Maka setelah beberapa hari meninggalkan istrinya yang cantik itu, hasrat insaninya pun timbul walaupun luka hitannya baru sembuh. Sang istri merasa heran karena ada sesuatu yang lain dari biasanya. Sang istri pun berbisik dengan mesra ke telinga suaminya, "Ya, hari ini kok lain dan hebat benar sih mas." Sang suami menjawab dengan polos, "Ya, karena sudah dihitan." Sang istri tidak tahu hakikat hitan. Ngertinya hitan itu semacam Viagra. Kontan dia berbisik, "Kalau begitu besok hitan lagi ya mas." Waduh. Hayo, bagi cowok-cowok yang belum dihitan, segera dihitan. Sebab kata orang bule, punya cowok yang sudah dihitan lebih terasa nikmatnya. Ini rahasia para cowok. Pastor naik haji. Dalam Islam, tolong menolong itu sangat dianjurkan.
Dalam bahasa Al-Qur'annya ta'awun. Menolong orang itu pahalanya besar. Siapapun dia, walau dia orang kafir atau bahkan seekor binatang yang tidak membahayakan, kalau butuh pertolongan sebaiknya dibantu, kecuali terhadap kafir harbi, yakni kafir yang sedang memerangi Islam. Suatu saat di hari Minggu terjadi hujan besar dan banjir menggenang di mana-mana. Saat itu ada seorang pastor yang kebingungan karena harus berangkat ke gereja namun kebanjiran. Maklum, pastor kan biasanya pakai celana dan sepatu. Nggak pantas dong kalau ke gereja celananya basah. Tiba-tiba lewat Wak Haji Sulaiman yang merupakan teman diskusi lintas agama dan kebetulan pulang dari pengajian subuh pakai sarung. Sambil mengangkat sarungnya sebetis karena banjir, Wak Haji Sulaiman menyapa, "Pastor, pastor, lagi ngapain?" "Ini mau ke gereja tapi halaman rumah tergenang air." Wak Haji mafhum dan segera teringat ajaran Islam tentang tolong menolong. "Kalau begitu, mari ku gendong menuju angkot." "Puji Tuhan," kata pastor mengucapkan terima kasih. Maka sang pastor pun naik ke punggung Wak Haji menuju angkot yang kebetulan berhenti di jalan di depan halaman rumah. Anak kampung yang kebetulan sedang bermain banjir dan melihat Wak Haji Sulaiman menggendong seorang pastor pun berteriak-teriak, "Ada pastor naik haji, ada pastor naik haji." Ada-ada saja. Seorang pejabat korup kepingin menunaikan ibadah haji sekalian untuk menutupi kebusukannya dengan gelar haji. Atau dia berpikir kebusukannya bisa terhapus dengan melakukan ibadah haji. Dia tidak mengerti. Kebatilan tak bisa bercampur kebaikan. Maka ketika ia sampai pada ritual melempar jumroh sebagai simbol perlawanan terhadap setan, ia pun mulai melempar dengan 7 kerikil ke sasaran. Tiba-tiba ada suara yang berbisik di telinganya, "Kamu jangan gitu dong, sesama setan gak boleh saling lempar." Rupanya setan kenal sama koruptor itu sebagai teman setan alias temannya juga. Orang imam musola muda, teman saya, baru saja kawin. Saya kapan ya? Tentu saja hari-harinya sebagai pengantin baru dipakai sebaik-baiknya oleh kedua pasangan baru tersebut untuk memanfaatkan setiap waktunya untuk memadu kasih dan bercengkrama layaknya pengantin baru berbulan madu. Namun, sebagai imam musola yang kebetulan ada di samping rumahnya, 5 waktunya jarang sekali terlewatkan. Suatu saat, terkala dia bersama istrinya sedang bercumbu di kamar, tiba-tiba terdengar suara adzan. Istrinya bilang, "Sudah mas, ini sudah terdengar adzan." "Ya Harin," kata suaminya, "karena adzannya panjang." Ketika adzan selesai, istrinya bilang lagi, "Udahan mas, adzannya sudah selesai." Suaminya bilang, "Biarin, kan nanti selawatan dulu, nunggu imam." Ketika selawatan selesai dan mulai terdengar qomat, buru-buru ia ke kamar mandi, ambil wudhu dan cepat-cepat pakai sorbannya dan langsung menuju mihrab untuk menjadi imam. Ketika sampai di depan makmum, semua makmum tertawa kecut dan nyengir kuda. Apa pasal? Karena terburu-buru pakai sorban, ada yang nyangkut pada sorbannya tanpa terasa dan menggelantung di belakang punggungnya. Dan yang nyangkut itu adalah BH istrinya. Masya Allah. Jadi hikmah yang bisa diambil dari cerita ini, terburu-buru itu adalah termasuk perbuatan dan amaliyah setan.